Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sekejo Siji SDN Kedung Jaya 1. Perkenalkan, nama saya Siva Zulkarnaini Sarkasi, siswi kelas 5A dari SDN Kedung Jaya 1. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu teman sekelas saya, Viola Kanaka Ardani. Hai Viola. Halo Syifa. Di sini kita mau ngapain sih? Di sini kita mau membahas tentang siklus air. Aku boleh nanya-nanya tentang siklus air nggak sama kamu? Boleh, mau nanya apa? Gini nih, aku kan kurang paham nih sama proses-proses siklus air. Itu ada berapa proses sih siklus airnya? Kalau di siklus air, prosesnya itu ada 3. Evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Ada artinya nggak proses itu? Ada. Yang evaporasi itu penguapan, lalu kondensasi itu pengembunan, dan presipitasi itu turun hujan. Kalau misalnya nggak ada siklus air atau tidak terjadi terus-menerus, itu kira-kira yang terjadi apa sih? Kira-kira ya, itu sebagian besar dari bumi kita ini akan mengalami kekeringan dan menyebabkan bencana seperti kematian pada makhluk hidup. Jadi ya kalau misalnya makhluk hidup itu tidak minum air, itu bisa mati nggak ya? Sebagian sih bisa ya. Kalau seminggu nggak minum air ya gimana? Gini, kalau kita tuh kenapa sih harus menanam pohon di lahan kosong? Ya karena kan pohon bisa membuat udara yang di sekeliling kita itu menjadi sejuk. Terus pohon itu juga dapat membantu prosesnya siklus air, khususnya untuk menyimpan cadangan air. Gimana sih cara menghemat cadangan air tanah? Caranya itu melakukan konservasi air atau menghemat air. Tadi tuh kan kamu tadi ngasih tahu aku 3 proses. Ya. Itu gimana sih prosesnya? Tentang proses siklus air kan? Nah, siklus air itu kan tadi ada 3 ya, evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nah, jadi yang pertama itu air yang ada di laut akan menguap karena terkena panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan proses evaporasi. Lalu uap air akan naik ke atas dan menjadi kristal air yang disebut awan. Proses pengembunan ini disebut proses kondensasi. Awan ini akan bergerak dengan bantuan angin, akhirnya menjadi titik-titik air. Lalu awan tidak bisa menampung lagi airnya dan akhirnya turun hujan. Air hujan itu ada yang turun di daratan maupun di laut. Air hujan yang turun di darat akan meresap ke dalam tanah dan melewati akar-akar pohon. Proses ini disebut dengan proses infiltrasi. Sementara air yang lainnya akan mengalir lagi ke laut dan proses ini akan terjadi secara terus-menerus lagi. Apa sih manfaat siklus air bagi kehidupan manusia? Manfaatnya ada sebagai sarana transportasi ya. Habis itu untuk mandi, minum, memasak, dan lain-lain. Kan pastinya manusia ini ada salahnya ya. Jadi kayak apa sih kegiatan manusia yang dapat memengaruhi siklus air? Banyak sih ya sebenarnya. Jadi biasanya kan manusia membuang limbah sembarangan ya di sungai. Ini dapat mencemari air ya. Jadi kayak mengganggu banget sama prosesnya siklus air ini. Terus ada penebangan pohon secara liar dan penutupan jalan menggunakan aspal atau beton karena dapat menghalangi meresapnya air masuk ke tanah. Apa sih proses siklus air yang menghasilkan air bersih? Prosesnya itu kan biasanya di laut itu kan ada kotoran ya. Tapi kotoran ini pada saat air laut menguap, itu kotorannya tidak ikut naik. Jadi uap air yang dihasilkan itu bersih. Juga pada saat turun hujan, air yang dihasilkan itu air bersih karena tidak ada kotorannya.
Kan kita tuh selalu dianjurkan buat ngehemat air gitu kan. Ya. Viola ngelakuin kegiatan menghemat air nggak di rumah? Iya sih sering. Apa aja sih kegiatannya? Seperti biasanya kan menyiram tanaman ya. Menyiram tanaman itu saya menggunakan air bekas cucian beras atau cucian baju. Lalu saya sering mengecek pipa yang bocor dan biasanya membuat lubang biopori. Lalu pada saat saya menggosok gigi, kerannya itu saya matikan agar menghemat air, dan masih banyak lagi. Kenapa sih air di bumi itu selalu tersedia atau kayak selalu ada gitu loh? Ya karena kan ada proses siklus air atau perputaran air secara terus menerus yang di awal saya terangkan tadi. Viola kan nih kelas 5 nih ya. Ya, Viola tuh ada pelajaran siklus air nggak? ada. Ya, Itu dikerjain secara berkelompok atau gimana? itu berkelompok pas buat poster tentang siklus air, lalu presentasi atau jelasin di depan kelas. Oh gitu ya. Ya, Viola tuh berkelompoknya ada berapa? ada 8 orang. Ada 8 orang. Ya. Gitu. Oh, jadi kayak Viola kerja yang ini, temennya juga kerja yang ini. Ya jadi kayak kerja Dibagi. kelompok di rumah. Iya, Oh. dibagi tugasnya gitu. Jadi kayak gimana ya? Viola tuh kayak kayak ngerjain siklus airnya tuh bareng-bareng, atau ngerjain siklus air tuh buat Viola sendiri apa kayak buat disuruh wali kelas atau gimana? Iya, disuruh wali kelas ya. Itu kalau nggak salah ada pelajaran tema tentang siklus air. Lalu wali kelas saya menyuruh kita sekelas buat membuat poster siklus air bersama kelompoknya. Nah, terus ntar dijelasin di depan kelas. Viola pasti tahu dong tentang proses siklus air banget ya. Iya, karena kan udah paham banget ya. Oh, udah depan banget. Terus kayak gini ya, itu di sekelas itu dibagi berapa kelompok? Kalau nggak salah ada 4 kelompok, itu satu kelompok itu isinya 8 orang. 8 orang ya. Viola 8 orang itu ngerjainnya pasti bareng ya gitu. Iya, Pak. Gini nih Viola, aku kurang tahu nih sama proses yang Viola bilangin tadi, proses presipitasi. Itu aku boleh jelasin lagi nggak? Aku kurang tahu nih. Oh iya, jadi ini diulang dari awal nggak apa-apa ya? Agak apa-apa. Jadi nanti uap air itu akan berkumpul menjadi awan dan akan naik ke suhu dingin. Nah, akhirnya uap air itu akan berubah menjadi titik-titik air, dan awan itu tidak dapat menampung air. Akhirnya turunlah hujan. Oh, itu disebut presipitasi. Iya, itu presipitasi namanya. Oh ya. Gini nih. Ini pelajaran tema atau apa? Ini pelajaran tema kelas 5. Kelas 5. Viola kelas berapa? Kelas 5, 5 apa? 5A. 5A. Viola dari kelas berapa sih? Dari sekolah siapa sih? Dari sekolah SDN Kedung Coek 1. Wow. Tadi saya menanya tentang proses siklus air dari Viola, dan Viola itu ngejelasin tentang siklus air. Saya rasa cukup deh penjelasan dari Viola. Saya Siva Zulkarnaini Sarkasi mengucapkan terima kasih kepada semua yang beri saya untuk bertanya-tanya kepada Viola. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.